Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini Data Ringkas. Kita semua pasti ingat ya tragedi 11 September. Tapi mungkin gak banyak yang tahu kalau salah satu target serangan hari itu sebenarnya adalah Gedung Capitol. Coba bayangkan, kalau serangan itu berhasil, dampaknya bisa melenyapkan seluruh cabang pemerintahan. Nah, kali ini kita akan membahas rencana rahasia yang dirancang untuk memastikan pemerintah Amerika Serikat bisa tetap berdiri bahkan di tengah bencana terburuk sekalipun. Oke, sekarang coba kita bayangin skenario terburuknya. Serangan itu berhasil. Terus gimana? Siapa yang bakal megang kendali? Apa jadinya kalau para pemimpin kita justru lumpuh di saat-saat paling genting dan kita paling membutuhkan mereka? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, pemerintah AS punya protokol darurat yang namanya Continuity of Government, atau biasa disingkat COG. Gampangnya gini, ini tuh semacam rencana darurat super detail untuk memastikan nggak ada kekosongan kekuasaan dan negara tetap bisa berjalan normal. Dan ini bukan cuma sekedar satu rencana loh, ini tuh serangkaian tahapan yang terstruktur banget, mulai dari persiapan krisis sampai negara pulih sepenuhnya. Yuk kita bedah satu persatu setiap fasenya. Jadi, seluruh prosesnya itu dibagi jadi 4 fase utama yang dirancang untuk berjalan secara berurutan. Oke, langsung aja kita lihat satu persatu. Oke, kita masuk ke fase pertama yang intinya adalah soal kesiapsiagaan. Jadi ini semua adalah langkah-langkah yang diambil jauh sebelum ada krisis apapun. Jadi, ya dalam kondisi normal sehari-hari saat semuanya aman, pemerintah itu ada di fase ini. Mereka terus-menerus memperbarui rencana darurat, ngadain latihan, dan pokoknya mastiin semua sistem siap kalau terjadi krisis. Nah, begitu krisis beneran terjadi, rencana ini langsung diaktifkan. Dan dari situ, serangkaian tindakan super cepat langsung dijalankan untuk memindahkan operasional pemerintahan ke lokasi-lokasi rahasia. Dan ngomong-ngomong soal cepat, ini nggak main-main. Begitu rencana darurat ini aktif, setiap lembaga pemerintah itu cuma punya waktu 2 jam. 2 jam untuk ngasih laporan status mereka. Kebayangkan seberapa gentingnya situasinya? Di fase inilah, para personel kunci yang sudah dipindahkan ke lokasi aman mulai bekerja. Mereka ini yang membentuk semacam pemerintahan bayangan. Tugasnya, yang mengambil alih semua fungsi vital negara supaya negara nggak berhenti total. Oke, jadi pertanyaannya, siapa sih orang-orang yang ditugasin buat ngejalanin fungsi-fungsi penting ini? Ternyata rencananya bergantung pada 2 tim khusus. Tim pertama namanya Emergency Relocation Group atau ERG. Mereka inilah yang langsung gerak ke lokasi aman. Tapi ada cadangannya juga, yaitu tim kedua namanya DERG. Anggota tim ini sengaja disebar di berbagai wilayah. Jadi kalau tim pertama kenapa-kenapa, mereka siap buat ngambil alih. Tapi, ada satu masalah besar di sini, sebuah kelemahan yang diakui sendiri sama para perencananya. Jadi gini, kalau cabang eksekutif kan punya garis suksesi yang jelas ya, dari presiden, wakil presiden, dan seterusnya. Nah, cabang legislatif ini yang rapuh banget. Bayangkan, satu serangan saja di satu lokasi bisa melenyapkan hampir semua anggota Kongres. Dan menurut konstitusi, buat ngisi kursi mereka lagi itu harus lewat pemilu, yang pastinya butuh waktu berbulan-bulan. Ini jelas jadi celah yang sangat berbahaya dalam keseluruhan rencana ini. Nah, ini membawa kita ke fase terakhir dan bisa dibilang ini fase yang paling penting. Gimana caranya menyatukan negara lagi setelah krisis? Fase keempat ini namanya rekonstitusi. Intinya, ini adalah proses pemulihan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan jalannya pemerintahan ke kondisi normal lagi, tapi secara bertahap dan teratur, nggak bisa asal-asalan. Prosesnya sendiri melibatkan beberapa langkah kunci, mulai dari mastiin ancamannya udah benar-benar selesai, mengawasi transisi kembali ke operasi normal, memulihkan dokumen-dokumen penting yang mungkin rusak, dan yang paling penting, mereka harus bikin laporan evaluasi. Buat apa? Ya, buat belajar dari krisis itu, supaya lebih siap di masa depan. Jadi, pada akhirnya tujuan dari semua rencana rumit ini tuh apa sih? Sebetulnya sederhana. Untuk menjaga institusi demokrasi kita, untuk mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan yang bisa jadi bahaya banget, dan yang paling penting, ya untuk memastikan stabilitas nasional di tengah krisis. Nah, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirkan. Rencana-rencana ini kan banyak yang lahir dari era Perang Dingin ya. Kira-kira, apakah kerangka kerja ini masih cukup kuat buat ngadepin ancaman-ancaman modern, seperti serangan siber yang melumpuhkan, atau mungkin wabah biologis yang menyebar cepat?
Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.